Hakim memasuki ruang persidangan. Saudara-saudara, silakan berdiri. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang perkara dengan nomor register 666-PB-2024 PNSDA pembunuhan tidak berencana atas nama terdakwa Salsa Sabila dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, silakan memanggil terdakwa ke muka persidangan. Baik, Yang Mulia. Terdakwa memasuki muka sidang. Terdakwa silakan duduk. Selamat pagi, saudara terdakwa. Hari ini terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Apakah kondisi saudara pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara sekalian dipanggil ke persidangan ini? Mengetahui yang mulia. Terdakwa atas nama Salsa Sabila, umur 49 tahun, tanggal lahir 16 November 1979, agama Islam, alamat rumah Kampung Babakan, RT 02 RW 06, Desa Sinanggali, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Pekerjaan ibu rumah tangga, nomor induk kependudukan 301256780082, nomor register 666-PIB-2024 PNSDA. Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024 oleh penyidik rutan. Setelahnya diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024. Apakah benar saudara terdakwa akan diperiksa oleh penyidik dari kepolisian? Sudah benar. Terhadap isi bab ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangka? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh kuasa hukum? Iya yang mulia, saat ini saya didampingi oleh saudari Anissa Ramania, saudari Reisha Kamila, dan saudara Rafi Fauzi. Apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa dan untuk bertugas sebagai penasihat hukum? Izin menjawab, sudah yang mulia. Silakan untuk maju dan menunjukkan surat kuasa hukum dan surat izin bersyarat. Baik yang mulia, izin berdiri yang mulia. Silakan. Kepada penuntut umum, silakan untuk maju dan memeriksa surat kuasa dan surat izin bersyarat. Izin berdiri dan maju, Yang Mulia. Silakan. Sudah lengkap, Yang Mulia. Baik, kembali ke tempat. Izin kembali ke tempat, Yang Mulia. Silakan. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Izin berdiri dan membacakan, Yang Mulia. Silakan. Surat dakwaan Jaksaan Negeri nomor 666-PIB-2024 PNSDA perihal dakwaan dalam perkara pidana pembunuhan tidak disengaja. Terdakwa nama Salsa Sabila, tempat tanggal lahir 16 Mei 1975, jenis kelamin perempuan, alamat Kampung Babakan, RT 02 RW 06, Desa Sinanggali, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Pekerjaan ibu rumah tangga. Nomor induk kependudukan 30000125
27 April 1975. Alamat Kampung Babakan, RT 02 RW 06, Desa Sindanggali, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Nomor induk kependudukan 320111209850001. Dakwaan terdakwa Salsa Sabila perihal terhadap terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya pemahaman antara lain: 1. Ditahan oleh penyidik Polres Garut tanggal 8 Oktober 2024. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa bernama Salsa Sabila bahwa pada tanggal 8 Oktober sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan, Garut, orang yang melakukan dengan tidak sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Pelaporan dilakukan oleh tetangga korban yang bernama Mega Puspitamali bahwa di dalam penyidikan ini ditemukan barang bukti antara lain: 1. Pisau dapur, 2. Baju korban, 3. Video amatir dari tetangga, 4. Pecahan kaca. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana hukuman penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penutup, demikian surat dakwaan ini disusun dan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk dilakukan proses peradilan guna memperoleh putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober tahun 2024. Jaksa Penuntut Umum Desti Sri Rahayu. Cukup yang mulia, izin duduk kembali yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti terhadap isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa, apakah akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan kepada saudara? Kami serahkan kepada penasihat hukum. Bagaimana dengan penasihat hukum? Izin menjawab, kami tidak akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi kepada kuasa hukum korban. Apakah saudara sudah siap dengan saksi-saksi? Izin menjawab, siap yang mulia. Kami akan menghadirkan 3 orang saksi di persidangan ini. Terdakwa kembali ke tempat semula. Izin yang mulia. Para saksi memasuki muka sidang. Juru sumpah memasuki muka sidang. Izin yang mulia. Silakan. Kepada para saksi, apakah saudara bersedia untuk mengatakan yang sebenarnya? Iya, kami bersedia yang mulia. Baik, para saksi dimohon untuk mengikuti perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan lain daripada sebenarnya dan lain daripada sebenarnya. jika saya berdusta. Jika saya berdusta, Saya siap menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku. Izin kembali ke tempat yang mulia. Silakan. Para saksi dipersilakan untuk duduk. Terima kasih yang mulia. Kita mulai dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Silakan kepada kuasa hukum korban untuk memanggil saksi pertama dari pihak korban. Izin menjawab, baik yang mulia. Kepada saksi Tatiana Awalula, dipersilakan untuk maju ke muka sidang. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Izin duduk yang mulia. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdaftar di dalam BAP. Nama Tatiana Awalura, tempat lahir Garut, umur 64 tahun, tanggal lahir 1 November 1960, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Kapung Sarang, RT 04, RW 13, Desa Sukasenang, Kecamatan Manaraja, Kabupaten Garut.
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, nomor induk kependudukan 3107 4146 0240 752 007. Kita mulai dengan mendengarkan keterangan saksi. Silakan sampaikan kesaksian Anda. Izin berbicara yang mulia. Silakan. Saya ingin menegaskan bahwa anak saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap saya. Sehingga saya yakin anak saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya dan anaknya. Semua ini adalah salah paham yang mulia. Apakah Anda mengatakan tuduhan ini tidak benar? Iya yang mulia. Memang saya dengan anak saya tidak tinggal dalam satu rumah yang sama. Tetapi saya yakin bahwa anak saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada keluarganya. Karena saya tahu dia adalah anak yang baik dan perhatian. Saya khawatir kita semua terlalu emosional yang mulia. Apakah Anda punya bukti atau saksi yang mendukung pernyataan Anda? Teman-teman anak saya bisa bersaksi bahwa tidak ada kekerasan di dalam rumah. Bahkan anak saya selalu berusaha melindungi saya. Saya tidak ingin anak saya yang saya besarkan dan saya sayangi sedari kecil meninggal begitu saja tanpa keadilan yang seadil-adilnya yang mulia. Apakah ada yang menanyakan oleh saudara? Tidak yang mulia. Baik, kuasa hukum dari pihak terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin menjawab, ada yang mulia. Silakan yang bertanya. Baik, kepada saudara Tatiana, kenapa Anda bisa begitu yakin bahwa anak Anda tidak melakukan kekerasan kepada anak dan menantu dan istrinya? Sedangkan Anda tidak serumah dengan mereka. Tentu saja saya yakin bahwa anak saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan terhadap keluarganya. Meskipun saya tidak tinggal dalam satu rumah dengan anak saya, tetapi saya sangat-sangat mengenal kepribadian anak saya. Bahkan sedari kecil anak saya sudah diajarkan untuk menghormati orang lain dan menghindari tindakan kekerasan dalam situasi apapun. Kepada kuasa hukum, pihak terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara Tatiana Maulana atas kesaksiannya. Silakan menempati tempat kembali. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Izin meninggalkan tempat sidang yang mulia. Silakan. Kepada kuasa hukum korban, maaf saya ulangi. Kepada kuasa hukum, silakan memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang. Izin menjawab yang mulia. Baik, kepada saksi Salma Siti Nurfauzia dipersilakan untuk maju ke muka sidang. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Izin duduk yang mulia. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdaftar di dalam BAP. Nama Salma Siti Nurfauzia, tempat lahir Garut, umur 45 tahun, tanggal lahir 31 Mei 1979, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Kampung Suci, RT 07 RW 15, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, agama Islam, pekerjaan staf administrasi, pendidikan, kuliah jurusan manajemen, nomor induk kependudukan 3001 0836 3876 6482. Baik, kita mulai dengan mendengarkan keterangan saksi. Silakan kepada saksi dipersilakan untuk memaparkan keterangannya. Izin berbicara yang mulia. Menurut saya, kakak saya adalah orang yang baik, dan saya rasa kakak saya tidak akan pernah melakukan tindakan kekerasan ini terhadap keluarganya. Izin bertanya kepada saksi yang mulia. Silakan. Apakah korban pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Anda? Izin menjawab, tidak pernah. Kakak saya selalu memperlakukan saya dengan baik. Bahkan saat saya kecil sampai saya besar, saya takut dia mengganggu, dan juga saya takut apabila saya ikut campur akan menjadi ancaman bagi saya. Dan saya mengetahui bahwa korban memiliki sifat yang rendah. Baik, dari Tidak pernah melapor akan tindakan korban terhadap ibunya. Jadi saya
saudara, saya adalah forensik yang bekerja di Rumah Sakit Jakarta Pusat. Perkenalkan diri yang mulia, nama saya Dr. Reza Minadi. Saya juga adalah ahli forensik yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Jakarta. Bisa dikatakan begitu, dalam situasi ekstrim seperti itu terdakwa berada dalam keadaan panik yang disebut fight or flight response, di mana ia tidak lagi mampu berpikir logis dan hanya fokus pada keselamatan anaknya dan dirinya. Tindakan yang ia lakukan adalah Dari jaksa penuntut umum, silakan bagi terdakwa untuk memasuki kembali ruangan persidangan.